juga melakukan minutasi. Minutasi itu apa? Jadi berkas persidangan dari mulai juga kalau misalkan di pengadilan agama, dari mulai gugatan atau permohonan, kemudian masuk lagi penetapan majelis hakim, kemudian penetapan panitera pengganti atau penetapan panitera sidang ya. Kemudian ada penetapan jurusita, penetapan hari sidang. Kemudian ada lagi yang namanya bukti-bukti, kemudian berita acara sidang. Itu dijahit atau bisa dibilang diminutasi dijahit. Kenapa dijahit? Karena setiap akta atau akta otentik, kembali lagi berita acara itu termasuk akta otentik ya, putusan termasuk akta otentik ya, itu wajib dijahit dan diarsipkan. Itu tugasnya panitera pengganti. Jadi setelah panitera pengganti menjahit, sudah menjadi satu bundel, itu diberikan kepada siapa? Ke panitera muda perkara. Entah itu panitera muda permohonan, entah itu panitera muda gugatan. Nah, nanti panitera muda permohonan dan gugatan menginventarisir perkara mana saja yang sudah dimutasi, baru kemudian dilimpahkan kepada panitera muda hukum untuk dimasukkan kepada lemari arsip. Untuk apa? Untuk misalkan nanti ada pihak yang ingin kita salinan putusan, itu tinggal ambil dari arsip tersebut. Itu gunanya. Nah, kembali lagi, panitera pengganti memang tugasnya seperti notulis, tetapi itu adalah jabatan fungsional. Nah, jika tidak ada panitera pengganti, hukum tidak akan cerah. Kenapa? Siapa yang menulis menguak semua, bisa dibilang menguak, mencatat kejadian-kejadian yang ada persidangan, itu panitera pengganti. Bukan. Nah, kalau hakim, kembali lagi bedanya apa sih? Terus bedanya tentang hakim apa? Hakim hanya memutus perkara dan mengadili. Selesai. Gitu ya. Mengadili dan memutuskan, dan yang mencatat adalah panitera pengganti. Jadi jika tidak ada panitera pengganti, sama saja ibaratkan tidak ada persidangan tersebut, walaupun ada hakim. Seperti itu. Sedikitnya terkait panitera pengganti. Mungkin begitu, Mas Moderator. Oke. Mau ada pertanyaan ini, tapi sebelum ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu? Dari teman-teman ada? Kalau tidak ada, ya udah aku mau bertanya. Oh, boleh dipersilakan. Pak, oke, dipersilakan Pak. Halo, dengar nggak? Halo. Terdengar Kak? Iya, dengar. Itu jadi banyak benar dipersilakan. Aku mau nanya, apakah panitera pengganti itu ada sertifikasi? Jadi kayak misalnya bagaimana? Ada pelatihan khusus gitu ya? Jadi kayak iya, tentu. Iya, Oke, ya. Kalau untuk panitera pengganti, tentu sebelum kita bertugas sebagai panitera pengganti, tentu ada pelatihan khususnya. Itu BIMTEK, bimbingan dan teknis calon panitera pengganti. Kemudian habis itu kita diwajibkan untuk magang selama 6 bulan. Magang selama 6 bulan. Kemudian nanti jika sudah jadi ada persyaratan yang bisa diangkat dari staf bisa diangkat menjadi panitera pengganti, itu syaratnya 4 tahun bekerja. Itu baru bisa diangkat. Nah, itu baru bisa diangkat, dan nanti diangkat jadi panitera pengganti di pengadilan kelas 2. Nah,
Jadi apa maksudnya pengadilan kelas 2? Ya, jadi di pengadilan tingkat pertama itu ada beberapa kelas. Yaitu adalah kelas 2, kelas 1B, dan kelas 1A. Apa yang membedakan kelas itu? Yaitu adalah jumlah perkara atau di manakah kedudukan pengadilan tersebut. Contoh, misalkan pengadilan tersebut berkedudukan di ibu kota provinsi, itu sudah otomatis pengadilan tingkat pertama di ibu kota provinsi tersebut kelas 1A. Seperti itu. Ini Jadi, satu lagi nih. Nah, kalau kita kan ini magang itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa ya biasanya kan, kayak dilakukan mahasiswa. kenapa? Biasanya kan magang itu ada program dari mahasiswaan biasanya. Sedangkan kalau yang umum kayak saya yang udah lulus, itu apakah bisa kayak mengajukan secara mandiri gitu? Mandiri apa nih? Mengajukan magang secara mandiri. Oh, tidak. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa karena jadi magang sebagai panitera pengganti itu ada karena seorang panitera pengganti harus menguasai intinya ya ada 3 aplikasi. Itu apa? Yang pertama SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, kemudian APS, aplikasi pendukung SIPP, kemudian dan IKOR. Itu mereka jadi, dan satu lagi ATR. ATR itu audio track record. Nah, itu mereka itu harus paham 4 item ini. Jadi panitera pengganti diharuskan paham mengenai 4 aplikasi ini. Kemudian karena yang bisa masuk kepada bisa menggunakan aplikasi 4 ini hanya internal pengadilan. Umum tidak bisa. Kalau SIPP itu nanti umum bisa hanya melihat nomor perkara, kemudian kalau misalkan perkara perceraian nanti namanya disamarkan, itu hanya sebatas untuk yang umum, masyarakat umum. Tapi kalau di SIPP dari internal pengadilan itu jeruan-jeruannya banyak. Dari mulai SIPP itu dari mulai pengisian data SIPP, kemudian ada yang namanya minutasi, kemudian ada sistem one day one minute. Itu harus dikuasai oleh seorang panitera pengganti. Kemudian panitera pengganti juga harus menguasai hukum acaranya dan ada peraturan-peraturan dalam peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung yang harus menjadi kitab suci, bisa dibilang kitab suci kita dalam bertugas, seperti itu. Walaupun kita sebagai mahasiswa sudah paham terkait hukum acara, sebenarnya tidak bisa mengajukan magang yang dilakukan oleh mahasiswa hanya sebatas melihat persidangan, mencatat, kemudian atau tidak kita membantu staf pengadilan itu sudah, dan menonton persidangan itu sudah, hanya itu saja. Tapi kalau magang panitera pengganti, ya it's like panitera pengganti duduk di sebelah hakim, mencatat, menginput kepada APS, dan kemudian membuat berita acara sidang, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke. Mungkin sebelum yang lain pada bertanya, mungkin aku mau nanya dulu ya. Kira-kira kalau misalnya anak-anak untuk mempersiapkan mempersiapkan yang SKD dan SKB itu tuh kalau boleh tahu apakah ada soal kayak bank soal gitu ya, kayak semacam modul gitu agar anak-anak tuh bisa mempelajari di situ gitu. Apakah ada? Oh, tentu jelas. Sekarang di Play Store itu sudah banyak,
Play Store dan kemudian di sosial media, itu tentu sudah banyak bimbel-bimbel yang membuka bimbel-bimbel untuk mempersiapkan jadi CPNS ya. Itu seperti itu. Itu sudah banyak. Contoh saya alumni salah satu bimbel, ya. Kemudian untuk SKB-nya dia ada senior saya membuka bimbel SKB seperti itu. Oke. Ada nggak ya salah satu mungkin Bang Nitya mungkin ada soal yang bisa di-spill gitu ke anak-anak kayak soal apa sih yang menurut Abang tuh tricky banget atau mungkin pengalaman Abang soalnya itu seperti apa gitu? Kalau boleh tahu. Bicara masalah. Siap. Oke. Jadi bicara masalah soal untuk SKD itu ada 3 item soal. Itu tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes intelijensi umum. Nah, itu yang agak tricky itu sebenarnya tes intelijensi umum sih, sama tes wawasan kebangsaan. Karena kalau tes wawasan kebangsaan itu kita harus menalar. Ada penalarannya harus jago gitu. Bukan wawasan kebangsaan itu sebagai sila keempat itu apa, terus butir-butir Pancasila apa saja, tidak. Itu misalkan wawasan kebangsaan itu contohnya misalkan Budi melakukan A ini sebagai pengamalan butir-butir Pancasila apa. Jadi ada penalarannya di situ di dalam. Kemudian tes intelijensi umum itu contoh misalkan ada matematika di situ juga ada, kemudian bahasa Indonesia ada, kemudian apa lagi ya? Nanti coba saya sudah lupa lagi isinya tes intelijensi umum ada apa aja. Halo Bang, maaf, lagi apa Bang, videonya nge-freeze. Halo Mas. Oke, sepertinya Mas Ditya lagi ada kendala internet, mungkin mohon ditunggu aja ya. Halo Mas. Halo, sorry. Oke, aman Bang. Boleh dilanjut. Ya, tadi sampai mana tadi? Tadi kan yang di terakhir sih Abang katanya lupa ya masalah. Lupa soal apa gitu ya tadi. Oh, ya tes intelijensi umum ya. Iya. Ya, pokoknya itu tes intelijensi. Agak trikinya itu di deret sih. Kita harus menguasai sistem pola deret sih. Tuh. Kemudian udah sih kalau kata saya itu. Kemudian TKP ini, tes karakteristik pribadi ini kita harus memilih jawaban terbaik dari yang baik. Ya, itu sudah. Kenapa? Karena tes karakteristik pribadi itu sistem penilaiannya itu 1 sampai 5. Tidak ada salah. Kalau misalkan di TKP, tes karakteristik pribadi, itu nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Jadi ada yang terbaik, ada yang misalkan ada yang sangat baik, cukup baik, tidak baik.
seperti itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Kalau untuk TKP, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kawan-kawan coba buka di Play Store, itu nanti coba CATBKN atau di Google, di misalkan Instagram coba cari bimbel viracun atau bimbel jadi ASN. Coba rekan-rekan bisa lihat itu sih. Kemudian SKB itu ya kembali lagi, kalau SKB terkait hukum ya, seperti itu. Ada lagi itu sih terkait tesnya. Oh, Tes SKD ya, SKD dan SKB. oke, sebelum aku lanjut pertanyaannya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu? Biar selang-selang nih, dari aku dulu baru kalian, dari aku baru kalian, biar lebih interaktif lah gitu. Mungkin acara ini mungkin kita santai-santai aja ya, karena acara ini kita maksudnya biar ya biasa lah, kalau anak-anak muda semakin santai semakin enak untuk bertanya, semakin enak untuk diskusi. Jadi aku putuskan untuk saat ini kita lebih diskusi santai aja. Ya mungkin yang boleh nanya misalkan, Bang, itu sistem rotasinya bagaimana? Sistem rotasinya gini. Jadi yang masuk Mahkamah Agung, yang mau ingin masuk Mahkamah Agung siap dilempar aja. Karena saya tes di Cirebon, saya sekarang dapat dinas di Ambon. Nah, bisa kawan-kawan jelaskan menilai bagaimana? Oke. Mungkin tadi sebelumnya ada yang bertanya nih tadi. Boleh yang angkat tangan tadi dipersilahkan untuk bertanya. Saya mau nanya Kak, ini mungkin di luar tema tapi masih satu kesatuan lah. Ini kan terkait juga pengadilan agama ya. Nah, pengadilan agama sendiri biasanya emang nunggu rekrutmen apa kita bisa melamar di situ di pengadilan agama untuk di bidang apapun gitu? Untuk pengadilan agama. Jadi, oke. Terima kasih atas jawaban yang menarik sekali. Jadi, pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer itu sudah mengerucut kepada Mahkamah Agung. Jadi yang membuka seleksi itu Mahkamah Agung. Jadi terpusat secara nasional di Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi jika kawan-kawan yang ingin mendaftar sebagai pegawai di Mahkamah Agung, kawan-kawan bisa kepoin Instagram saya atau di websitenya Humas Mahkamah Agung. Biasanya nanti akan saya share terkait seleksi Mahkamah Agung. Itu sih. Gimana? Satu lagi. Boleh. Dipersilakan. Nanya 5 lagi juga boleh kan? 100 juga tidak apa-apa. Biar lama nih acara. Sampai jam 12 malam bisa. Untuk mediator non hakim itu panitia itu terlibat juga sih. Mediator non hakim itu dari eksternal, ya. Dari eksternal. Contoh dari pengacara yang sudah mempunyai sertifikasi mediator itu bisa. Tetapi kalau mediator internal itu hakim. Seperti itu. Oh, sama ini Bang, infonya Bang, kalau ada pelatihan mediator non hakim itu biasanya online apa offline ya Bang biasanya? Karena saya kurang mengikuti ya, cuman ini menarik sekali untuk mengikuti mediator itu. Nanti coba nanti saya komunikasikan dulu ke teman-teman saya yang mediator, apakah itu tesnya secara online atau offline. Dan nanti saya komunikasikan dulu karena saya kurang paham untuk kalau mediator ya.
Oh iya bang. mediator non hakim. Nanti yang penting kawan-kawan yang ingin jadi daftar Mahkamah Agung itu jangan keluar dari grup webinarnya. Nanti saya bakal kasih info-info terkait panitera pengganti Mahkamah Agung, kemudian ya terkait pengadilan lah. Nanti akan aku share-share di grup itu. Seperti itu. Terus jadi kalau untuk panitera itu bang, itu memang harus PNS atau bisa karena kita punya sertifikasi khusus sudah pelatihan itu bisa langsung gitu? Tidak. Apa harus PNS? Tidak harus PNS. Harus PNS karena panitera pengganti itu adalah jabatan fungsional. Kecuali kalau hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc. Itu dari sarjana hukum sipil bisa untuk menjadi hakim ad hoc. Seperti itu. Jadi sama ini bang, minta saran aja bang dari abang untuk saya yang baru S1 hukum. Baru S1 hukum ini punya minat tinggi ke pengadilan agama. Cuman jalannya untuk sana memang banyak harus ditempuh pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah, aku kekurangan di situ bang. Pelatihan-pelatihan itu kurang. Iya, lebih baik untuk sebenarnya sorry, kalau pengadilan agama itu kembali lagi ya, pengadilan agama itu karena pengadilan agama itu basicnya mengadili sengketa hukum Islam, jadi panitera penggantinya juga harus beragama Islam, hakimnya juga beragama Islam, dan seluruh staf pengadilannya harus beragama Islam. Nah, itu aku garis bawahi. Nah, untuk yang non Muslim kemana? Ada yang terbuka lebar, pengadilan negeri, pengadilan atasan negara. Itu. Kemudian sebenarnya rekan-rekan semua ini yang untuk jadi panitera pengganti tidak usah mengikuti sertifikasi apa saja, tapi pintu masuk teman-teman jadi panitera pengganti yaitu CPNS, analis perkara peradilan Mahkamah Agung. Itu sudah. Kembali lagi, CPNS, analis perkara peradilan. Jabatan saya sekarang ini analis perkara peradilan. Nanti bisa menjadi panitera pengganti dan hakim atau hakim. Nah, sekarang saya sedang magang menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Ambon, kantor saya sendiri. Seperti itu. Baik, apakah sudah cukup atau ada mau pertanyaan lagi? Yang lain mungkin bang, coba tanya yang lain. Oke, mungkin dari aku dulu mungkin. Ini mungkin pertanyaannya mungkin antara aku nggak mudah atau gimana, tapi mau nanya apakah PNS, tadi kan ada CPNS, baru SKB dan lain sebagainya. Apakah ada sesi wawancara gitu ya, atau memang nggak ada? Atau bagaimana? Ada wawancara nggak gitu? Jadi itu item yang diteskan ya. Item yang diteskan itu tergantung dari panitia sih. Setiap tahun beda-beda. Seperti itu. Jadi ikutin seleksi yang ada ya. Seperti itu. Oke. Sama mau nanya lagi, berarti panitera itu kalau dari aku dengar ya, berarti yang dari panitera itu kan berarti artinya dia ngurusin dulu dari administrasi, sedangkan panitera pengganti itu berarti catatan yang fakta hukum yang ada di persidangan, bener gak ya? Ya jadi jadi gini, secara simpelnya seorang panitera pengganti itu outputnya adalah administrasi persidangan. Ya. Kemudian kalau hakim itu outputnya apa? Penetapan atau putusan. Seperti itu. Simpelnya begitu. Oke. Yang lain ada bertanya? Saya lagi bang. Jadi mantap nih. Boleh. Nah, gini aja nanti nih yang banyak bertanya dan yang ikut Zoom
webinar kali ini saya doain rekan-rekan semua jadi PNS di Mahkamah Agung atau jadi mudah-mudahan jadi hakim, jadi panitera pengganti seperti itu. Ya, amin, amin. Amin, amin. Jadi berarti lebih kurangnya kayak notulensi gitu ya Bang ya. Jadi kurang lebihnya mungkin. Betul, notulis. Berarti ketika sebelum putusan berarti hakim melihat apa yang kita tulis itu ya Bang. Jadi sebagai bahan pertimbangan juga atau gimana itu Bang? Iya, betul. Jadi ketika kita dalam fakta persidangan mungkin kita kan manusia Bang ya, melakukan kesalahan misalnya ternyata ada yang salah dalam penulisan itu gimana Bang? Sedangkan itu nanti hakim sudah mengambil keputusan misalnya gitu Bang. Jadi gini, hakim ini, jadi majelis hakim ini ada 3. Pasti 3-tiganya ini tidak semuanya lupa. Jadi tugasnya majelis hakim satu ini itu memeriksa misalkan memeriksa, bikin konsep putusannya, yang satu untuk menggali, yang satu untuk memeriksa apakah benar atau tidak itu. Nah, habis itu kalau sudah selesai, coba lihat berita acara sidangnya bagaimana, berita acara sidang pemeriksaan, apa pembuktian, kemudian bukti-buktinya bagaimana, itu seperti itu. Jadi ya sebenarnya hakim secara tidak langsung harus apalagi di pengadilan agama, di perdata ya, secara tidak langsung hakim harus bersifat pasif, biarkanlah para pihak untuk mengembangkan gugatan yang ada atau fakta-fakta hukum yang ada. Kalau di pidana, hakim yang mengorek atau menggali fakta-fakta hukum yang belum ditemukan, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Baik. Oke, dari ini Kak Mita Sri Rezeki. Sri Rezeki. Sebelumnya terima kasih Kak. Di sini tadi kan disebutkan kalau di SKB itu salah satunya tentang hukum, terkait hukum. Nah, yang hukum di situ tuh hukum yang bagaimana? Hukum material, formil, atau ada gambarannya seperti apa Kak? Terima kasih. Halo Mas. Baik, maaf Mas, tadi nge-freeze. Halo. Mas ya. Halo. Ya, boleh diulangi pertanyaannya, sorry. Tadi kan disebutkan kalau SKB itu terkait tentang hukum. Nah, hukum yang dimaksud di situ itu hukum material kah, hukum formil? Ada gambarannya nggak Kak? Terima kasih. Halo. Ya. Mas moderator, apa suara saya jelas? Sudah jelas. Nah, boleh diulangi lagi. Tadi agak terputus tadi jaringannya. Halo, sudah jelas Kak? Sudah jelas. Ya, sudah. Nah, tadi kan disebutkan bahwa dalam SKB itu terkait hukum. Nah, hukum yang dimaksud di sini itu hukum material kah, hukum formil, atau ada gambarannya nggak Kak? Itu aja. Terima kasih. Semuanya. Saya siap sekarang semuanya. Semuanya. Oh, siap. Material, hukum pid. Jadi kembali lagi, hukum pid. Hukum pidana, hukum perdata, atau lex spesialis ya, lex spesialisnya, kemudian hukum acaranya, semuanya. Oke. Seperti Ya. itu. Oke, ya Kak, terima kasih. Baik, sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dulu?
Cukup, Kak. Oke. Oke, selain Kak Mita, ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin aku mau... Maaf, bagaimana, Bang? Oh, oke. Salah. Ah, sebentar, aku mau nanya-nanya dulu nih kepada teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Nih, nih. Eh, ini teman-teman pada semester berapa nih? Atau ada yang udah semua udah lulus? Baru Mungkin lulus, bisa Bang, dikomen kalau ya. aku. Ya, baru lulus ya. Ambil apa nih? Rencana ambil S2, daftar di budak korporat kah, atau PNS kah, atau menjadi pengacara, atau menjadi kurator, atau menjadi mediator, atau apa? Halo, Mungkin dari teman-teman. ini Mas moderator apa nih? Hah? Sharing dong. Mas moderator daftar. Jadi setelah lulus apa kesibukannya nih? Kalau aku mau jujur, kalau setelah moderator, maaf, ceplos, maaf. Setelah lulus, sebenarnya kan kebetulan aku udah ini nih ikut sertifikasi pengacara advokat dari Pradi PKPA lah, PKPA. Sebenarnya aku emang cita-cita banget mau jadi pengacara. Tapi setelah mendengar panitera, aku jadi seru panitera ya. Memang panitera seru. Panitera mengetik-ketik jadi, ngetik-ketik jadi. Itu aja. Tidak usah berdebat. Tapi sebentar deh, kalau ngomongin ini mungkin di luar tema ya, karena kayak tertarik nih kalau ngomongin panitera. Sebenarnya panitera sekarang di Indonesia itu kan, kalau di Amerika itu seingat aku ada namanya apa ya? Jadi ketikan itu tuh sesuai record gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik ABCD, tapi kita ketik-ketik aja sesuai dengan suara-suara yang dari hakim, juri, dan sebagainya. Kalau di Amerika ya, kalau di Amerika yang aku tahu. Apalagi sekarang udah mulai ada AI di Amerika, udah pakai AI. Jadi panitera ini tinggal ketik, nanti disesuaikan sama AI gitu. Kalau di Amerika. Jadi panitera bukan yang mati, tapi tetap menggunakan AI. Jadi panitera yang menggunakan AI untuk record suara, tinggal dimasukin namanya, udah dimasukin ke dalam putusannya di Amerika. Tapi kalau di Indonesia tuh menggunakan itu nggak sih, atau mungkin teknologi, atau masih kayak konvensional seperti komputer gitu? Ada namanya ATR, Audio Track Record. Sistem ATR, Audio Track Record. Jadi ini hanya ada beberapa di beberapa pengadilan ya. Ada alat tersebut. Jadi merekam semua perkataan yang ada dalam persidangan, kemudian nanti oleh aplikasi tersebut diintegrasikan kepada komputer panitera pengganti, kemudian nanti panitera pengganti memilah mana nih yang penting-penting, seperti itu. Nanti baru dimasukkan ke mana? Berita acara sidang, seperti itu. Oke, berarti ada audio itu ya, oke. Berarti udah mulai berkembang, itu berarti baru-baru ini ya berarti ya, menggunakan audio record, atau sudah lama ya? Sebenarnya udah dari tahun 2018-2019, tapi hanya hanya ada di beberapa pengadilan. Oh, seperti itu. oke. Sebelum aku mau nanya lagi, dari teman-teman ada yang mau nanya dulu? Saya Bang. Oke, boleh. Silakan. Kadang-kadang ini calon-calon hakim ini yang bertanya terus, bertanya kepada terdakwa atau bertanya kepada, masih kaitannya sama teknologi kan. Apa ada Bang kayak cerai online itu gimana Bang statusnya? maksudnya bagaimana? Cerai online itu bagaimana? Coba jelaskan lebih jelas, lebih rinci. Pernah dengar Bang kayak untuk mengajukan itu gugatan itu bisa secara online gitu loh Bang. E-court. Ya mungkin Bang. Itu gimana Bang mekanisme? Ya. Jadi mekanismenya, jadi kalau misalkan pengacara
pengacara itu wajib mempunyai akun IKOR. Ya. Itu mekanismenya, itu nanti pengacara mendaftar ke dalam IKOR, itu nanti isi data pihak, ya, kemudian nanti data pihak selesai, kemudian nanti mengupload gugatan yang ada, gugatan yang sudah siap, ya, gugatan yang sudah siap dengan tipe dokumen itu ada PDF dan RTF masuk atau dokumen ya, apa DOCX atau RTF atau dan sebagainya, Word ya, kalau bisa kita kenal Word, itu dimasukkan ke dalam IKOR, diupload, kemudian daftar selesai, nanti ada keluar namanya SKUM, surat kuasa untuk membayar. Nanti dari SKUM ini dibayarkan, nanti sudah bayar, nanti pengacara membawa berkasnya ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan masing-masing. Itu untuk perdata. Kalau untuk pidana, jaksa sudah menggunakan aplikasi terpadu di pengadilan negeri. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan untuk pengadilan pihak berperkara langsung tanpa didampingi oleh pengacara, prinsipal bisa datang ke pojok IKOR atau petugas IKOR di pengadilan untuk membuat akunnya sendiri, nanti dibantu didaftarkan perkaranya oleh petugas IKOR di pengadilan masing-masing. Seperti itu. Nanti kemudian sudah masuk, kemudian nanti ada namanya litigasi. Litigasi itu nanti habis gugatan masuk, kemudian nanti ada jawaban dari tergugat atau termohon masuk ke di-upload juga di IKOR, kemudian nanti replik dari penggugat atau pemohon itu di-upload juga ke dalam IKOR, kemudian ada duplik dari tergugat atau termohon dimasukkan kembali ke dalam IKOR, kemudian ada replik atau reduplik lagi atau tidak. Kalau misalkan tidak, langsung ke pembuktian. Pembuktian itu sidangnya offline, ya, sidangnya offline, langsung di pengadilan. Tapi kalau IKOR kita bisa upload aja dari rumah, dari kapal, dari kampung, dari luar negeri bisa. Ya. Kemudian habis sidang pembuktian, pemeriksaan saksi, kemudian ada namanya kesimpulan. Kalau di perdata, kesimpulan nanti itu di-upload lagi ke dalam IKOR. Nah, setelah kesimpulan, masuklah putusan. Putusan bisa dilihat di dalam IKOR. Ya. Bicara masalah IKOR, dahulu sebelum ada IKOR, panggilan sidang itu dikirimkan atau dilaksanakan oleh jurusita. Akan tetapi sekarang menggunakan surat tercatat yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh PT POS. Nah, itu untuk perkara kontentius atau perlawanan. Kalau misalkan volunteer atau perkara permohonan, itu misalkan perkara volunteer itu contoh misalkan permohonan dispensasi nikah, permohonan isbat nikah, kemudian ada permohonan penetapan ahli waris, itu namanya volunteer yang tidak ada perlawanan. Nah, itu untuk panggilan sidangnya dikirimkan lewat e-summons, nanti terintegrasi kepada email pengacara atau email dari prinsipal atau pihak berperkara, seperti itu. Sama ini Bang, mau nanya, panitera itu apa
harus atau ada penasihat hukumnya, Bang? Jadi kayak misalnya Gimana? apakah panitia itu ada penasihat hukumnya juga? Maksudnya ketika kita mencatat Tidak. fakta di persidangan kan itu kan biasanya apakah ini ada unsur pidana lain atau gimana, itu kan mungkin kita mencatatnya mungkin nggak ada ya, Bang? Jadi panitera pengganti hanya sebatas mencatat, ya, hanya sebatas mencatat. Saya ulangi, hanya sebatas mencatat, ya, tidak ada menimbang. Nggak, Yang menimbang maksudnya itu begini, Bang. Maksudnya kalau ada kata atau kalimat yang mungkin itu perlu membutuhkan penasihat Oh, hukum tidak. gitu, bahasa hukum gitu. tidak, itu tidak. Jadi apalagi kalau misalnya itu tidak ada. Tapi kalau misalnya tidak paham, bisa bertanya ke sama panitera pengganti atau ke sama staf pengadilan. Tetapi jika perkara perceraian itu tertutup untuk umum, jadi yang hanya mengetahui apa-apa yang dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan itu hanya majelis hakim dan panitera pengganti. Gitu. Ada lagi? Mungkin sebentar. Mas moderator, Baik ya. mungkin karena di Ambon ini sudah jam 10, mungkin nanti kita cukupkan di jam 8.30 ya. Terima kasih, Bang. 8.30. Oke. Dari mungkin langsung Q&A mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Dari teman-teman. Mungkin dari Kak Dirawan dan lain-lainnya. Oh, boleh dipersilakan. Kak Kichiro, siapa Kichiro ini? Kiro, ini orang Jepang. Izin Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, izin bertanya Kak. Kalau pandangan Kakak tentang pasal tentang HUP sama RKHUP menurut Kak bagaimana Kak? Kalau dari pandangan Kak sebagai advokat. Terima kasih. Advokat. Saya bukan advokat. Saya bukan advokat ini. Mohon maaf, ini panitera Saya bukan bukan. advokat, dan pertanyaannya mungkin kalau untuk pendapat, mohon maaf ya, untuk pendapat RKUHP seperti itu mungkin tidak relevan untuk panitera. Mungkin ada pertanyaan lain. Aduh, saya bukan Biar- advokat sih. Wah, boleh tuh Bang. Saya bukan advokat dan saya tidak bisa berkomentar banyak terkait KUHP dan KUHAP yang sekarang ramai karena saya terikat ke dalam kedinasan. Betul, itu dia. Tapi Yang mungkin bisa maaf, gimana? boleh lanjut. Saya kira sudah selesai. Maaf. Jadi saya belum bisa membahas, tapi saya hanya membahas sedikit saja ya. Jadi saya ingin membantu ini, even walaupun di luar ya, di luar pertanyaan, di luar pembahasan. Sebenarnya KUHAP itu harus seorang panitera pengganti harus paham KUHAP. Nah, akan tetapi karena saya sekarang berkulik di peradilan agama, jadi saya belum mengulik secara luas terkait KUHAP yang baru ini dan KUHP yang baru ini. Akan tetapi yang saya pahami, yang saya lihat dari beberapa pakar-pakar hukum, jujur ini bagaimana ya? Bisa dibilang mungkin pemerintah harus membuat peraturan pengganti
perundang-undangan untuk bisa dibilang memperbaiki. Bukan KUHP sekarang baik, tidak baik, tapi lebih mengupgrade dari KUHP yang ada, harus seperti itu, hanya seperti itu. Dan saya tidak akan membahas substansinya karena itu bukan ranah saya. Karena saya ranahnya di pengadilan agama. Saya belum mengulik lebih jelas terkait KUHP dan KUHP. Mungkin Mas moderator nih bisa ngebantu nih. Oke, mungkin jangan bahas di sini ya, karena kita mungkin takut di luar linear nanti kita ikutnya. Tapi kalau mau ngebahas KUHP dan RKUHP itu mungkin kita bisa kali ya bikin Zoom atau bikin live Instagram nanti. Mungkin bareng sama aku. Mungkin soalnya aku jujur suka banget sebenarnya membahas KUHP dan RKUHP, karena aku pecinta pidana ya, walaupun aku di ranah bisnis gitu ya. Tapi mungkin itu bisa ditanya di luar. Sebenarnya pengen bahas sekarang, cuman agak gatal gitu ngomong jawabnya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti aja. Tapi kebetulan Love Connection sudah membahas kebetulan mengenai isi-isi pasal mengenai RKUHP sebenarnya. Ya mungkin nanti kebetulan penulisnya aku juga. Tapi nanti mungkin silakan kakak nge-scroll IG nanti ke bawah ya. Itu ada kok pembahasan mengenai isi-isi pasal RKUHP. Mungkin bukan kritik, tapi kita cuma menjelaskan isi-isi pasal yang kontroversial gitu. Mungkin nanti silakan baca sendiri aja. Oke, mungkin ada yang lain untuk bertanya? Mungkin sudah jam 8.17, mungkin kita tunggu aja ada yang mau bertanya atau tidak.